MS yang di dalamnya. Seperti itu. Kita akan injek sampel yang sudah kalian preparasi dengan gas kromatografi. Ada yang belum pernah melihat atau menggunakan bisi? Lihat sekarang ya. Nah, ini alatnya. Nah, ini alat gas kromatografi. Sistemnya ada automatic injektor, ada manual injektor biasanya ya. Kemarin kalian waktu HPLC manual apa automatic? Manual. Nah, sekarang kita menggunakan automatic injektor. Ini ya, automatic injektornya. Kemudian sudah jelas, sudah pada tahu ya teorinya dijelaskan karena GC menggunakan fase gerak apa? Gasnya apa? Helium. Ini di sana ada 4 Nitrogen. jenis gas. Sebagai fase geraknya yaitu gas helium, kemudian gas pembakarnya ada hidrogen, nitrogen dan kompres air. Sudah mulai injek? Belum ya? Baru salah. Ini mau jelasin dulu apa mau? Iya sih. Mau jelaskan dulu apa mau injek? Pas jam 1 kan ya? Ya. Tadi masih bimbingan sama mahasiswa. Baik, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagiin. Jadi ini GC RID ya instrumennya. Kita lihat ada 4 tabung kan itu ya. Tabung yang pertama itu yang biru helium, sebelahnya nitrogen. 2 tabung yang ini hidrogen dan kompres air. Kompres air yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Semuanya dari grade UHP ya, ultra high purity. Masing-masing ada sertifikatnya dari suppliernya itu kemurniannya 99,9% ya. 99,9% ya. Jadi ini instrumen sudah sensitif. Kalau kita mau pakai apa gas, pakai pelarut, itu juga ya harus yang kualitasnya untuk gas kromatografi supaya tidak ada interference, tidak ada pengontrol ya. Makanya analisis dengan gas kromatografi ini agak mahal karena semuanya suppliernya ini termasuk gasnya juga yang mahal. Satu tabungnya helium itu harganya bisa 10 juta. Sekarang udah berapa juta Mbak? Tahu? Sekarang harga helium berapa setabung itu? 15 juta. 10 juta. Kita biasa kalau beli gas oksigen kan setabung paling berapa? 100.000 ya. Ini 15 juta satu tabung. Jadi nanti kalau mau menggunakan gas kromatografi, nanti yang harus dibayar itu adalah penggunaan gasnya. Ya, kira-kira sekali injek 100.000 itu untuk menggantikan gas, bukan karena pakai instrumen ini jadi bayar. Sama untuk membayar kolom gas kromatografi karena kolomnya ini juga berapa kali injek harus diganti. Baik, ini alatnya sudah panas ya. Ini suhunya 130 derajat. Di oven ini sudah 130, sudah siap injek. Kemudian injektornya juga suhunya sudah mencapai 270. Detektornya suhunya sudah mencapai 280. Semuanya ini sudah dari pagi dinyalakan ya. Dan kemudian standar eksternalnya sudah diinjek sebelum jam 12. Kemudian satu sampel dari kalian itu sudah diinjek. Ya kan. Jadi sekarang hanya tinggal injek sekali saja. Nunggunya 70 menit. Ya. Ini tadi sampel yang diinjek yang mana, Mbak? Naik nunggu gradien suhunya kan. Oke. Sekali injek, lama runningnya tuh 70 menit. Tuh. 1 jam 15 menit. 10. Oke, nanti ini dibagikan nanti ya, tapi ya. Yang jelas sudah ada satu ulangan hasilnya ya. Nanti setelah kita lihat injek, kemudian nanti akan diskusinya dilanjutkan. Nah, injeksinya menggunakan robotik. Kita sudah meletakkan vial yang isinya heksana saja untuk pembilasan jarum injeksinya. Kemudian satu lagi wadah buangan, jadi vial yang memang untuk waste bottle, kecil aja vialnya. Sama satu lagi sampel yang memang kita mau injek ya. Dia itu sudah dipindahkan ke, nah bayarnya pinjam ya. Nah, masih cair, bening, kelihatan nggak asam lemaknya? Gak kelihatan bening ya, padahal minyak kalian warnanya agak kuning ya. Hasilnya nggak warna kuning, yang warna kuning itu nggak keambil.
Yang keambil hanya fatty acid-nya aja. Nah kemudian tingginya nggak boleh terlalu kecil karena injeksi dengan jarum nggak bisa terlalu sedikit gitu. Ini setengah senti harus ada tingginya ya, supaya bisa ambil. Nggak apa-apa cuma 1 mikroliter, jadi cukup meskipun cuma segini, nanti setelah injeksi juga masih segini gitu ya. Nanti jarumnya otomatis setelah membilas dengan heksan dia akan membilas dengan sampel ini, baru dia injek. Kemudian ini dipindah ke vial khusus ya, yang tutupnya itu ada septumnya. Kita namanya apa tuh kok sel namanya sealnya ya. Sealnya ini dari bahan yang tidak mudah bereaksi dengan pelarut organik ya. Ini kelihatan ya, tutupnya tuh tengahnya tuh bolong gitu plastiknya. Maksud saya tengahnya tuh bolong plastiknya, tapi di dalamnya ada sealnya. Sealnya ini sebenarnya kalau udah sekali dipakai injek dia akan bolong. Jadi nggak boleh dipakai buat nyimpan sampel yang sampai seminggu 2 minggu itu ya, karena pasti nanti habis ini muat lewat lubang tadi ya. Ini tujuannya supaya kalau jarum mau ngambil sampel dia bisa nembus. Nah itunya apa namanya karet tengahnya itu kita bisa beli kayak infusan 100 pieces itu juga harganya udah 2 juta rupiah. Ininya di bagian tapi jarum. kadang kita pengen nyirit, jadi yang udah dipakai buat ngebolongin ya dipakai lagi aja, pakai laginya pas akan injek aja. Begitu. Silakan Mbak Yana, kita praktekkan injeksinya ya. Diatur bilas sampelnya berapa kali Pak? Nanti aja dicek ya. Kalau bilas pelarutnya kan 3 kali ya? Oh sampel 6 kali? 3 kali juga, sampel juga 3 kali juga, iya. Berapa volumenya untuk bilas? Ada nggak volumenya? Oke, jadi sebelum dipakai untuk bilas sampel, mengambil heksananya 3 kali, bilas buang. Tapi cuma 2 mikroliter ya, 2 mikroliter buang. Kemudian membilas sampel 3 kali juga, 2 mikroliter buang, 2 mikroliter buang. Kalau sudah 3 kali baru ambil sampel 1 mikroliter untuk diinjek. Nah setelah injek itu juga jarumnya otomatis ngambil heksana lagi, setelah injek bilas lagi 3 kali lagi. Baru dia berhenti tuh robot dari injektornya. Tapi begitu injek sebenarnya sistem gas kromatografi sudah start. Silakan mulai start injeksinya. Nanti yang mau sholat nanti ya, kalau saya udah membagikan kertas ini baru kalian kelompok, nah baru ada sebagian yang lihat datanya, sebagian sholat sih. Nah ini robotnya mulai jalan ya. Kalau robotnya lagi ada masalah kita bisa injek manual, nggak usah khawatir, tetap kita bisa pakai gas kromatografinya. Nah ini masih heksana. Nah ini dia lagi ngambil sampel ya. Udah sampel belum? Udah. Tuh dia pergi ke wadah sampel, muter, terus dia pergi lagi ke botol buangan. Tahu dia. Pinter ya. Nah sekarang dia ngambil sampel 1 mikroliter tepat untuk nanti diinjek. Nanti injeksinya dalam waktu cepat ya, dan itu terdengar suaranya. Kayak printer. Nah ini injek sekarang. Nah sudah mulai injek, sudah start. Nah sekarang sudah mulai ada garis merah start di sini. Jadi ini kita nggak ngatur lewat instrumennya. Sekarang semua diatur lewat sini, termasuk flow gasnya, semua diatur lewat komputer ini. Nah harus operator. Bayana juga dilatihnya minimal 2 hari untuk bisa mengoperasikan software di sini. Saya juga nggak bisa ya. Nah ini semua dibaca di sini, termasuk kromatogram, semua apa diatur dari sini. Meskipun kita kalau mau manual bisa juga mencet tombol itu ya, tapi nggak dipakai tombol itu ya. Kemudian sekarang oven ini sudah mulai running ya. Nanti lama-lama akan naik oven untuk memanaskan kolomnya sampai ke 230 derajat.
Nah ini kalau misalnya injektor otomatisnya ini bermasalah, misalnya jarumnya nyangkut ya, ini bisa dilepas ya, dilepas kemudian kita injek manual aja pakai siring. Nah siring untuk gas kromatografi, boleh dilihatin Mbak siringnya? Untuk yang manual, nah ini siring untuk gas kromatografi untuk yang kapasitas 5 atau 10 ini? 10 ya, kapasitas 10 mikroliter. Nah bedanya dengan HPLC, siring untuk gas kromatografi ujungnya tajam, sharp. Ini kalau kita pegang sakit. Kalau yang HPLC ujungnya tumpul, injeksinya horizontal kalau HPLC, kalau gas kromatografi injeksinya vertikal. Ya. Nah ini nanti akan running terus ya, sampai selesai mencapai 28 menit di suhu 230 derajat Celcius. Kalau sudah selesai, ini nanti blower turbo ya, turbo blower itu akan nyala. Nanti terdengar suara mesin kayak mesin pesawat kencang ya. Itu tujuannya untuk mendinginkan kolom supaya cepat turun ke 130 derajat supaya kita bisa injeksi sampel berikutnya atau standar berikutnya. Kalau dulu kita sudah punya GC-FID ini dari sejak zaman 1990 ya. 88 udah punya ya. Jadi saya S2 juga udah praktikum ini. Saya S2 tahun 1996. Sudah praktikum ini ya. Nah itu kalau mau mendinginkan kolom, jendelanya harus dibuka. Iya Mbak? Iya. Harus dibuka dulu, tapi setelah ini ya, dibukanya nggak langsung ya. Udah di bawah 100 ya. Nggak langsung ya, kalau udah di bawah 100 baru dibuka jendelanya gitu. Tapi kalau belum di bawah 100 nggak boleh dibuka jendelanya, ya didiemin aja setengah jam kemudian baru bisa injek lagi. Jadi nunggu nurunnya tuh natural gitu, setengah jam kemudian baru bisa injek lagi. Kalau ini enggak, paling 1 menit tidak bisa injek lagi. Nah itu bedanya dengan HPLC ya. Kalau HPLC kan harus dibilas dulu kolomnya sampai 5 kali volume kolom ya dengan fase gerak ya. Nah kalau ini nggak perlu, tinggal diturunkan aja suhunya lagi. Oke. Nah ini hasilnya yang tadi pagi ya. Nanti saya jelasin lagi sistem gas kromatografi bersamaan ya. Nah ini ada standar eksternal ya, sudah diinjek tadi pagi. Standar eksternal ini kalau kita mau analisis rutin itu cukup seminggu sekali injeksinya, nggak usah tiap hari harus injeksi standar eksternal karena waktunya yang cukup lama ya, 1,5 jam baru selesai. Jadi standar eksternal ini pada program yang sama dengan sampel. Jadi kalau program sampelnya diubah ya standar eksternalnya nanti di program yang berbeda lagi. Pokoknya harus sama dengan programnya sampel ya, supaya waktu retensinya bisa dibandingkan. Jadi standar eksternal itu fungsinya untuk identifikasi asam lemak atau identifikasi senyawa ya, dengan menyamakan waktu retensi. Mau nggak mau kita ngandalin waktu retensi ya. Selisihnya sampai berapa desimal Bu? Biasanya 1 desimal beda, 1 desimal masih sama, desimal kedua boleh beda ya. Atau kalau misalnya di sampel kita ini ada satu asam lemak yang banyak banget sehingga puncaknya tuh bisa melebar, akhirnya waktu retensinya kan agak mundur ya. Ya itu paling kalau dibuletin hampir sama gitu pembulatannya gitu ya. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi ya dari 19 asam lemak yang ada di campuran tadi, di puncak yang mana nih? Adik-adik semua diskusi nanti satu grup ya. Kemudian kalau sudah selesai, ada sebagian orang yang menghitung RF, sebagian lagi atau barangkali sama-sama segrup ini identifikasi asam lemak yang ada di kromatogram sampel. Nggak apa-apa, coret-coret aja di sini berdasarkan waktu retensi yang ada di standar eksternal. Kalau sudah diidentifikasi mana asam lemaknya, baru tuh dihitung berdasarkan rumus RF, rumus apa yang kedua itu ya, formula yang kedua yang dalam miligram per gram. Nah ini kalau polanya seperti ini saya udah langsung lihat ini adalah minyak sawit. Nanti kalau minyak kelapa, puncak yang tinggi-tingginya tuh agak di depan karena C12, C14 itu tinggi. Kalau minyak kedelai beda lagi, itu ada 3 puncak yang tinggi dari C18.1, C18.2, C18.3 tuh ke belakang. Itu cirinya minyak kedelai ya, Bayana paling apal. Silakan dibagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, sudah mulai kerja nge-grouping. Oh ada 5, berarti 1 set buat saya nih. Nanti dipegang dulu sama Mbak Usi, nanti saya pegang ya. Nah, dipegang dulu sama Mbak Usi. Dapat semua? Ngelompok ya, cari tempatnya ya. Terus ini ada garis kuning ya.
Garis kuning ini untuk menandai di dalam garis ini usahakan jangan terlalu lama berada di sini karena ini instrumennya ada radioaktifnya ya. Karena ada detektor ECD ya, meskipun kita tidak pakai detektornya tapi unit isotopnya masih ada di dalam, radioisotopnya masih ada. Radioisotop nikel. Kelompok 4 udah dapat belum? Semua udah dapat kan? 1, 2, 3, 4 berkasnya. Boleh ini pakai di meja ini, meja itu kan ada 4 meja tuh. Silakan depan-depanan nih, meja ini dipakai, meja itu dipakai, silakan. Ya, ini satu meja satu kelompok, silakan.